Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa Shihab pernah berkata bahwasanya hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Hai, perkenalkan, nama saya Atila Veka Nabil dengan NPM 2401051022. Saya dari Prodi D3 Perpajakan. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai dua materi, yaitu yang pertama ada Good Corporate Governance dan yang kedua yaitu ada Corporate Social Responsibility. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT saya langsung mengenai materi Good Corporate Governance dan ada Corporate Social Responsibility dan materi-materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu ada Good Corporate Governance. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu Good Corporate Governance. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Good Corporate Governance. Pasti kalian asing kan? Apa sih Good Corporate Governance itu? Good Corporate Governance itu adalah elemen yang krusial untuk kesuksesan perusahaan, terutama dalam era pertumbuhan jangka panjang saat ini. Menurut Danang Febrianto, GCG merupakan pola hubungan dan proses yang memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkelanjutan. Intinya, GCG adalah sistem pengelolaan yang meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholder, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta nilai-nilai yang berlaku. Jadi, pengertian Good Corporate Governance ini dianggap sebagai elemen yang krusial dan penting untuk kunci kesuksesan perusahaan. Di era sekarang, ketika pertumbuhan jangka panjang semakin menjadi perhatian utama, GCG menjadi semakin penting nih untuk dipahami dan diterapkan di perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu ada manfaat GCG. Manfaat GCG itu ada banyak loh. Kalau misalnya kalian search manfaat GCG itu banyak sekali. Tapi di sini saya akan memberikan beberapa contoh manfaat GCG. Yang pertama yaitu ada memberikan perlindungan pada seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Yang kedua, mitigasi risiko bisnis untuk jangka panjang. Yang ketiga ada meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata stakeholder dan juga pelanggan. Yang keempat ada meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas penggunaan sumber daya perusahaan. Yang terakhir yaitu ada meningkatkan kepercayaan investor dan calon investor. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT saya langsung mengenai materi Good Corporate Governance dan ada Corporate Social Responsibility dan materi-materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu ada Good Corporate Governance. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu Good Corporate Governance. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Good Corporate Governance. Pasti kalian asing kan? Apa sih Good Corporate Governance itu? Good Corporate Governance itu adalah elemen yang krusial untuk kesuksesan perusahaan, terutama dalam era pertumbuhan jangka panjang saat ini. Menurut Danang Febrianto, GCG merupakan pola hubungan dan proses yang memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkelanjutan. Intinya, GCG adalah sistem pengelolaan yang meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholder, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta nilai-nilai yang berlaku.
Jadi, pengertian good corporate governance ini dianggap sebagai elemen yang krusial dan penting untuk kunci kesuksesan perusahaan. Di era sekarang, ketika pertumbuhan jangka panjang semakin menjadi perhatian utama, GCG menjadi semakin penting nih untuk dipahami dan diterapkan di perusahaan. Selanjutnya yaitu ada manfaat GCG. Manfaat GCG itu ada banyak loh. Kalau misalnya kalian search manfaat GCG itu banyak sekali. Tapi di sini saya akan memberikan beberapa contoh manfaat GCG. Yang pertama yaitu ada memberikan perlindungan pada seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Yang kedua, mitigasi risiko bisnis untuk jangka panjang. Yang ketiga ada meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata stakeholder dan juga pelanggan. Yang keempat ada meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas penggunaan sumber daya perusahaan. Yang terakhir yaitu ada meningkatkan kepercayaan investor dan calon investor. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi tentang prinsip GCG. Jadi ada 4 prinsip loh GCG itu. Yang pertama ada kewajaran dan kesetaraan. Yang kedua ada akuntabilitas. Yang ketiga ada tanggung jawab. Dan yang keempat ada independensi. Yang pertama yaitu ada kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas itu kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Hampir sama ya, sama kewajaran dan kesetaraan. Yang ketiga yaitu ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen. Yang keempat, independensi. Yang pastinya ini harus kayak independen ya. Kalian sering kan dengar kata-kata independen. Untuk menjalankan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Jadi itu saja materi good corporate governance yang bisa saya jelaskan. Ada pengertian, ada manfaat, ada 4 prinsip. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu corporate social responsibility. Apa sih corporate social responsibility itu? Di sini saya akan menjelaskan corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan terutama perseroan terbatas atau PT untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi lingkungan, meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan untuk manfaat perusahaan, komunitas, dan masyarakat. CSR mencakup kerjasama perusahaan dengan para stakeholder untuk menjamin keberlangsungan usaha serta melibatkan akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat di Indonesia. CSR diatur dalam Undang-Undang PT dan PP 47 atau 2012. Oke, materi selanjutnya yaitu ada perusahaan yang dibebankan oleh CSR. Perusahaan yang dibebankan oleh CSR menurut hukum adalah PT yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan
undang-undang. Kewajiban tersebut dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan PT. Materi selanjutnya yaitu ada JG Finance dalam jurnal berjudul Beyond Corporate Social Responsibility, Oil Multinational and Social Challenge. Pentingnya corporate social responsibility dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut. Jadi ada 5 kepentingan corporate social responsibility di perusahaan. Yang pertama yaitu ada untuk memenuhi regulasi hukum dan aturan. Yang kedua sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan gambaran perusahaan yang positif. Yang ketiga ada bagian dan strategi bisnis perusahaan. Yang keempat ada untuk memperoleh lisensi to operate atau izin pengoperasian dari masyarakat setempat. Dan terakhir ada bagian dari risiko manajemen atau manajemen risiko perusahaan untuk merendam dan menghindari konflik sosial community. Terus materi selanjutnya yang terakhir yaitu ada jenis corporate social responsibility. Jadi ada 3 jenis loh corporate social responsibility ini. Yang pertama ada community relations, yang kedua ada community service, yang ketiga ada community empowering. Yang pertama yaitu community relations. Community relation itu menyangkut pengembangan kesepahaman antara masyarakat dan perusahaan. Masyarakat setempat ya. Adapun tipe ini dilaksanakan melalui komunikasi, relasi dan informasi di antara masyarakat, perusahaan dan pihak-pihak terkait. Yang kedua yaitu ada community service. Servis mengedepankan pelayanan dan kemasyarakatan terhadap masyarakat sekitar perusahaan. Tipe ini berupaya untuk memenuhi kepentingan komunitas atau kepentingan masyarakat. Yang ketiga yaitu ada community empowering. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup yang lebih baik kepada komunitas atau masyarakat. Jadi, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang corporate social responsibility, yaitu ada pengertian corporate social responsibility, ada perusahaan yang dibebankan tanggung jawab, terus ada JG Finance dalam jurnal berjudul Beyond Corporate Social Responsibility atau pentingnya corporate social responsibility, dan ada 3 jenis corporate social responsibility. Jadi 2 materi itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan materi yang belum saya bisa sampaikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.